Ya, selamat sore pemirsa Cakra Semarang TV dimanapun Anda berada. Kembali saya Winata menjumpai Anda di sore hari ini dalam acara ngobrol bareng Mbah Mangun. Selama 60 menit ke depan saya akan menemani Anda dalam topik yang kita angkat pada edisi kali ini adalah kontroversi statuta FIFA versus PSSI. Ya, seperti kita ketahui bersama, yang lagi marak diberitakan pada saat ini adalah bagaimana PSSI di bawah Nurdin Halid telah melakukan beberapa hal yang sekiranya statuta dari PS atau statuta dari FIFA dilakukan pemelintiran sehingga kepentingan dari Nurdin Halid tetap bisa bertahan. Nah, Anda juga kita undang nanti di 024 746 5353 di sesi yang kedua. Kita sapa dulu Mbah Mangun yang sudah hadir di studio kita. Selamat sore Mbah Mangun. Selamat sore. Wah, sekarang lagi hujan nih di Kota Semarang ya Mbah Mangun ya. Baju banget. Oke, banget. Kedinginan ya. Mbah Mangun, kita langsung dengan topik kita ya tentang statuta FIFA dan versus PSSI ya. Yang ini sebenarnya sudah jelas kalau kita beberapa kali mendengar bagaimana statuta FIFA atau Federasi Sepak Bola Internasional mengatakan bahwa tidak boleh seorang yang pernah dihukum itu memimpin organisasi sepak bola. Tetapi faktanya kemudian Nurdin Halid tetap bisa bertahan. Nah, Mbah Mangun melihat antara statuta FIFA dengan statuta PSSI ini adanya perbedaannya di mana, Mbah Mangun, sehingga kenapa bisa bertentangan dan itu tidak terjadi suatu hal yang digugat misalnya oleh FIFA. Gimana tanggapan Mbah Mangun? Begini ya Pak Winata ya. Saya belum pernah membaca dua-duanya. Statutanya. Ya, baik statuta FIFA maupun statuta PSSI. Yeah. Konon statuta FIFA itu salah satu pasalnya seperti yang disampaikan Pak Winata tadi. Tetapi konon juga. Yeah. Waktu Nurdin Halid pertama kali memimpin PSSI, itu kan sebelum dia di penjara, terus ada perubahan statuta di PSSI yang menerjemahkan, ini katanya loh ya, bahwa yang tidak boleh itu yang sedang hukum. Karena bekas hukuman tidak apa-apa, kira-kira itu bahasa awamnya. Yang sudah pernah di penjara, sudah keluar ya, bagi PSSI tidak ada masalah. Alasannya soal hak asasi. Hari ini saya itu menerima SMS dari apa namanya news apa ya, yang intinya mengecam intervensi pemerintah dalam ini Menpora. Iya. Dan waktu saya menonton bagaimana keputusan tim banding, apa namanya, istilahnya apa, titik-titik banding itu, apa namanya itu juga mengatakan bahwa pemerintah intervensinya berlebihan. Dengan pidatonya dari Menteri ketuanya itu, apa namanya? Artinya pidato dari Menteri Menpora itu dianggap intervensi yang berlebihan. Ya. Terus juga terlalu banyak tekanan-tekanan dari mana-mana. Dan cara mengucapkannya penuh emosi. Jadi kalau saya menilai suatu ungkapan seseorang itu tidak sekedar dari suara yang dikeluarkan, tetapi juga ekspresi wajah. Jadi, ekspresi itu justru menunjukkan keaslian apa yang disanubarinya. Kalau seseorang mengatakan sesuatu, walaupun kalau ditulis itu halus, misalnya ditulis apa namanya, saya akan membunuh kamu. Tapi itu ya namanya membunuh ya mau membunuh kan gitu. Tapi ekspresi ini juga akan mencerminkan isi hati sesungguhnya. Tapi lepas dari itu semua, saya sangat kagum dengan para politisi Indonesia. Jadi
apa yang di benak mereka itu saya tidak tahu. Ya. Mungkin karena saya sudah ketinggalan zaman. Saya kan pernah jadi politisi pura-puranya, tapi kapok. Dan sebagainya. Pokoknya heran saja. Seperti, ya kan saya sering ngomong, orang seperti dikecam habis-habisan, seperti Nurdin Halid itu belum apa-apa kalau di Jepang sana, Korea sudah mundurkan diri. Kalau sudah seperti itu arah kiri itu. Sudah sangat ini. Tapi Jepang kan bukan Indonesia, ini Indonesia bukan Jepang kan gitu. Kenapa Mbak Mangun ngomongnya Jepang? Nggak ada kaitannya kan gitu. Nah, sekarang tentang intervensi itu. Itu nampak sekali disukai atau tidak disukai, diakui atau tidak diakui, itu perang antar partai politik ya, di Indonesia ini. Jadi di mana si siapa namanya Nurdin Halid itu Golkar, di mana Andi Malarang itu Demokrat dan pemerintah. Walaupun dua-duanya orang Sulawesi Selatan. Dari daerah yang sama. Itu juga terjadi di DPR. Di DPR tentang apa? Satgas. Satgas? Hak angket itu. Itu kok dari lihat perdebatannya yang hebat-hebat itu, yang membosankan bagi orang awam seperti saya, itu intinya cuman menyuarakan kepentingan partai, bukan kepentingan rakyat. Dua-duanya. Di mana kepentingan rakyat? Tidak ada ya? Kepentingan rakyat dibicarakan di situ. Kalau yang menolak itu ingin secara yuridis formal betul semua yang diucapkan, bahwa ingin itu diselesaikan oleh lembaga hukum yang ada. Tapi kita sama-sama tahu bahwa pemerintah itu punya pengaruh terhadap lembaga hukum. Lembaga hukum di Indonesia itu paling tidak netral di dunia. Paling tidak netral di dunia itu lembaga hukum di Indonesia. Sebaliknya juga begitu. Si yang ingin mengajukan hak angket ini tahu persis bahwa susah kalau itu diselesaikan lembaga hukum, bisa diintervensi oleh pemerintah dan tidak terjadi apa-apa, bebas-bebas saja. Ini juga demikian. Nah, lalu saya minta izin kepada Pak Winata, saya merasa ini mewakili rakyat jelata tentang sepak bola lagi statuta. Bagi saya, ya mudah-mudahan semua rakyat Indonesia sebagian besar, yang penting itu bukan FIFA, yang penting itu rakyat gitu loh. Artinya jangan takut sama FIFA itu. Kenapa harus takut? Tidak ikut kompetisi internasional, kita ikut kompetisi tidak pernah menang. Katakanlah Indonesia itu dilarang main sepak bola, katakanlah gitu kan, ini ekstrim tuh. Kita juga nggak mati kelaparan kalau tidak main sepak bola. Kalau orang Indonesia dilarang makan nasi oleh PBB lah itu baru. Ini saya ngomong ekstrim. Karena apa? Bagi pemerintah, menurut saya, yang penting itu membela kepentingan rakyat. Bahwa itu lewat sepak bola kah, lewat apa, lewat olahraga lain, lewat ekonomi, lewat apa saja. Politik pertahanan negara dan sebagainya itu demi rakyat Indonesia. Saya dulu kan pernah ngomong di sini contohnya. Waktu kita mau merebut Irian Jaya, itu dunia barat menentang karena pro Belanda. Bung Karno terpaksa pro, Bung Karno sebetulnya senang sama Amerika, temannya Kennedy, tapi terpaksa pro Rusia yang mau bantu. Oleh karena itu kita dibantu kapal-kapal perang itu luar biasa. Tanpa itu kita tidak bisa merebut Irian Jaya. Misalnya seperti itu. Akibatnya apa? Bung Karno keluar dari PBB. Bahkan teriak yang terkenal go to hell you eat terhadap orang-orang barat. Kita tuh perlu pemimpin seperti itu. Makanya Bung Karno membentuk namanya Konevo dulu. Konevo. Ya kan?
konferensi untuk negara-negara Asia, Afrika, Amerika Latin itu. Terus olahraganya menurut Ganevo untuk nyaingi Olympic Games. Akhirnya Indonesia kembali lagi ke PBB dan kembali lagi diakui oleh Olimpik. Ya, jadi jangan takut intinya. Kenapa harus takut? Jadi yang dijelaskan itu kepada FIFA bukan masalah statutanya itu. Karena anggota FIFA, pengurus FIFA tidak merasakan penderitaan rakyat Indonesia dengan permainan konyolnya pengurus PSSI, khususnya Nurdin Halid. Bahwa dia itu koruptor sudah dibuktikan dan sudah dipenjara. Apa Indonesia itu begitu minimnya orang baik? Anehnya di situ. Jadi kalau misalnya seperti DPR berkelahi itu, dalam tanda petik berkelahi itu tidak untuk kepentingan rakyat mereka. Hanya untuk kepentingan partai-partai itu saja. Ya, kepentingan pribadi dan kelompoknya ya. Kelompoknya. Dan sepak bola ini pun juga sepertinya dipergunakan. Sedemikian karena sepak bola ternyata begitu banyak penggemarnya. Walaupun para penonton, para supporters sepak bola Indonesia itu ditipu mentah-mentah. Kalau isu itu benar, bahwa permainan atau pertandingan itu diatur, terus judi dan sebagainya. Jadi kita tuh menonton, para penggemar sepak bola nonton ketoprak bal-balan itu. Itu pun pemainnya import membuang devisa lagi. Indonesia itu antik lah. Rakyatnya miskin, tidak bisa nambal jalan, tapi uangnya untuk nanggap pemain ketoprak dari luar negeri, yaitu pemain sepak bola. Ironis ya. Ironis sekali. Tapi yang sebenarnya jadi inti persoalan adalah selama ini PSSI di bawah kepemimpinan Nurdin Halid selalu saja menggunakan alasan statuta FIFA. Betul. Untuk mempertahankan kedudukannya gitu. Dan banyak juga yang sepertinya ketakutan, wah nanti kalau FIFA-nya marah kita dipecat, tidak boleh ikut kompetisi. Orang tidak ikut kompetisi ruginya apa? Mari kita berpikir yang sederhana gitu loh. Yang penting pemerintah Indonesia itu tugas utamanya adalah membahagiakan rakyat Indonesia. Misalnya rakyat Indonesia itu senengannya olahraga dakon misalnya, tahu dakon ya? Main gundu di itu, wah itu tidak ada organisasi internasionalnya, ya biar saja, yang penting kan rakyat saya bahagia main dakon. Sederhana gitu loh. Kenapa kita harus terlalu takut, susah payah gitu? Baik. Contoh ya, sekali sedikit lagi ya, tentang olahraga musim dingin. Indonesia kan tidak ikut, kok ya tidak apa-apa toh. Nggak apa-apa. Mau kita tidak punya salju. Ya, baik. Kita nanti coba bahas lagi risiko apa kira-kira. Tadi Maun sudah mengatakan sepintas ya, tidak ada risiko yang sangat fatal, tetapi mungkin pemirsa juga perlu kita berikan gambaran yang lebih. Iya. Apa yang terjadi kalau misalnya kita keluar dari FIFA. Dan pemirsa Cakra Samang TV, saya akan break sebentar, nanti saya akan sambung lagi obrolan saya dengan Mamangun. Kita akan masih di seputar dunia sepak bola yang memang sedang hangat-hangatnya sekarang, terutama bagaimana Nurdin Halid mencoba untuk tetap mempertahankan kekuasaannya. Nanti Anda silakan di 024 746 5353 setelah yang lewat satu.